Suara Pembaharuan Indonesia Televisi. Baru-baru ini jagat medsos diramaikan dengan komentar nyeleneh komedian Arie Kriting menyindir PSSI, dengan ungkapan, pemain sudah Belanda, pelatih juga Belanda, mengapa pengurus asosiasi tidak Belanda sekalian? Komentar Arie Kriting ini lalu ditanggapi dengan berbagai komentar netizen yang tentu ada yang pro dan lebih banyak memberikan sport dan mendukung kebinakan Pak Erick Thohir dengan tim atas banyak prestasi yang telah diukir tim nasional sepak bola Indonesia sekarang ini. Jika kita melihat satir yang ditulis Arie Kriting sebetulnya biasa-biasa saja. Arie Kriting ini meluahkan kata hatinya sekaligus unek-uneknya dengan sedikit pesan dan pertanyaan, apakah tidak ada pemain dan pelatih Indonesia yang berprestasi? Mengapa kita harus menggunakan jasa pemain dan pelatih Belanda? Sebagai seorang komedian, Arie Kriting ingin membawa konteks ini pada satu kondisi lucu-lucuan, tetapi bagi pecinta tim nasional dan PSSI sekarang ini, pesan Arie Kriting itu ngaco dan menunjukkan Arie Kriting tidak mengetahui dan tidak memahami industri sepak bola dan cangkupannya. Tugas kita untuk mengingatkan Arie Kriting, bahwa industri sepak bola bukanlah komedi. Cukup dengan modal berani, ada sedikit bakat untuk bersilat lidah dan mental yang kuat, karena bersedia menertawakan orang juga siap ditertawakan orang, Anda sudah bisa naik pentas. Industri bola adalah mata rantai panjang melibatkan jutaan orang dari perekrutan, pembinaan dan pengembangan kompetisi, dari liga hingga ke kompetisi internasional berskala profesional dengan persyaratan ketat untuk menuju jenjang prestasi. Atau industri sepak bola tidak semua komedian menjual kecap di pentas, bro. Negeri ini harusnya bersyukur karena kita memiliki orang-orang yang berintegritas dan dedikasi tinggi seperti Erick Thohir untuk mengembangkan prestasi sepak bola Indonesia. Arie Kriting harus disadarkan bahwa industri sepak bola tidak seperti apa yang dia bayangkan. Sejarah panjang persepak bolaan Indonesia dari tahun 1960-an sampai tahun 2022, bagaimana prestasi Indonesia. Bermain Vietnam atau Thailand pun pemain-pemain Indonesia sudah kelabakan. Boleh dihitung tidak habis 10 jari, pada tahun-tahun tersebut berapa kali tim nasional Indonesia menang atas Thailand atau Vietnam. Hal ini karena ketua PSSI pada saat itu tidak memiliki visi untuk meraih prestasi. Esko pada saat itu kerja hanya mengatur liga dan memilih pemain untuk digabung ke tim nasional. Bahkan Esko terkesan ikut-ikutan menjadi mafia bola, mengatur skor atau berkolaborasi dengan pemain, lalu gaduh untuk memperebut kursi kepengurusan. Hasilnya prestasi sepak bola Indonesia bisa disamakan dengan Timur Leste. Apakah kondisi begini yang diinginkan Arie Kriting? Bukalah matamu Arie Kriting, lihat pemain-pemain tim nasional Prancis, betapa banyak pemain-pemain Afrika menjadi pemain nasional Prancis. Lihatlah juga pemain Spanyol, berapa banyak juga pemain dari Afrika atau Asia Selatan ikut menjadi pemain tim nasional Spanyol, tetapi mereka enjoy-enjoy saja, tidak mempermasalahkan naturalisasi atau apa. Intinya ada aturan FIFA sebagai dasar hukum, kebijakan naturalisasi sebagai satu upaya pemerataan industri sepak bola secara global, dan Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara besar. Mengapa kita tidak optimalkan potensi ini? Arie Kriting sangat disayangkan pemahamannya yang bagus tentang hak keyakinan dan menjalankan ibadah tidak seperti seimbang dengan kemampuannya berpikir secara global untuk menyesuaikan kesetaraan industri sepak bola Indonesia dengan negara-negara besar seperti Prancis, Spanyol, Inggris dan lain-lain. Mungkin Arie Kriting lebih senang sepak bola Indonesia cukup dengan prestasi terbesar memenangkan trofi ASEAN Games. Mungkin Arie Kriting sangat puas jika nama Indonesia duduk di papan bawah untuk sekedar Piala Asia. Orang-orang seperti ini sangat perlu ditanya kecintaannya pada negeri ini. Kami tetap untuk mendukung Pak Erick Thohir beserta seluruh jajaran Esko PSSI, karena apa yang telah mereka lakukan telah memperkenalkan Indonesia ke seantero dunia internasional. Kami bangga dengan ini.